Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabar anak-anak Pagi. semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, sebelum melaksanakan pembelajaran, dapat ingatkan selalu bahwa selama pandemi COVID-19 ini, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, dan selalu menjaga jarak. Jika mengharuskan harus keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Oh iya anak-anak, suara Bapak terdengar jelas sampai di sana ya? Jelas. Ya jelas ya, Jelas. suara dan jaringan tidak bermasalah ya. Ya baik. Dan sebelumnya Bapak sudah sampaikan ya materi melalui Google Classroom, termasuk juga di sana ada LKPD dan juga link ya untuk absen online melalui Google Form. Nah kemudian setelah ini bagi siswa yang belum melaksanakan absen, tentu saja harus melaksanakan absen. Oksi Bella, Hadir Pak. Ayunda, Hadiro. Sekar Dwi Gunanti mana? Hadir Pak. Oke, Hanifah. Hadir Pak. Ya, Hailila, Hadir. Devita. Tadi ada, ini kemana? Sufi Maulin, Hadiro. Helen, Hadir. Sabrina Iga, Sabrina Rinda. Hadiro. Oke, Wulandari, Hadir. Dwi Nobita, Hadir. Indriani. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, nanti yang belum absen nanti silakan absen terlebih dahulu. Baik, Bapak lanjutkan kembali untuk materinya. Anak-anak masih ada yang ingat dengan materi pelajaran sebelumnya? Ya, materinya yang sudah Bapak sampaikan untuk minggu sebelumnya. Ada yang ingat mungkin kira-kira? Lupa ya? Ya, materinya adalah aspek privasi dalam pengumpulan data. Itu adalah materi minggu yang sebelumnya. Dan untuk pertemuan kita kali ini adalah akan mempelajari tentang publikasi data. Sebelum Bapak menyampaikan materinya, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasarnya sebagai berikut ya. Bapak akan tayangkan melalui PowerPoint. Ya, sudah terlihat jelas di sana? Sudah. Ya, baik. Ya, materi yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan publikasi data dan aspek privacy. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasar dan IPK-nya. Untuk kompetensi dasar adalah memahami aspek privacy dalam pengumpulan data, kemudian mengambil dan mempublikasi data dengan memperhatikan aspek privacy, memanfaatkan fitur visualisasi dari pengolah angka. Kemudian indikator pencapaian adalah menjelaskan aspek privacy dalam pengumpulan data. Berikutnya adalah melakukan publikasi data dengan memperhatikan aspek privacy. Itulah kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, untuk pembelajaran kali ini juga mempunyai tujuan pembelajaran.
Nah, setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan aspek privasi dalam pengumpulan data dengan baik. Kemudian yang kedua adalah melakukan publikasi data dengan memperhatikan aspek privasi dengan benar. Sebelumnya Bapak akan sampaikan tentang pengertian dari data itu sendiri. Data adalah fakta dari sesuatu, ya. Data diperoleh dari hasil pencatatan, pengamatan, atau pengukuran satu kejadian. Data dapat juga berupa karakter, teks kata, angka, gambar, suara, atau video. Termasuk juga data dapat dikumpulkan secara kontinu dan otomatis. Kontinu artinya data direkam secara terus-menerus. Nah, karena data itu ada begitu banyak ya yang bisa dikumpulkan, tentu saja banyak sekali data yang disediakan di dunia maya atau internet. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua data yang disampaikan di internet itu adalah benar. Tidak semua pula data yang disajikan di internet itu adalah salah. Selanjutnya bagaimana? Tinggal kita menyikapi data tersebut dengan baik. Ya, harus di cross check terlebih dahulu data tersebut benar atau tidak. Tentu saja untuk mencari data tersebut dapat melalui situs yang bisa dipercaya, mempunyai nilai kebenaran yang baik, berintegrasi dan juga bersih, sehingga kita tidak terjebak pada situs yang ternyata adalah hoax. Kemudian ada 3 aspek penting ketika bekerja dengan data, yaitu yang berkaitan dengan privacy, kepercayaan, dan keamanan. Maksudnya bagaimana? Privacy di sini adalah sebagai pengaturan bagaimana dan siapa yang dapat mengumpulkan, mengakses, dan menggunakan data. Sederhananya adalah sebagai perlindungan data dari akses dan penggunaan oleh orang yang tidak berhak atau tidak terotorisasi, sehingga data tersebut adalah tetap aman. Kemudian metode pengelolaan data. Ada metode dari pengelolaan data, diantaranya di sini adalah hubungannya dengan transformasi data. Transformasi data di sini adalah proses pengolahan data agar memiliki format data yang sesuai dengan kebutuhan. Transformasi dapat dilakukan agar data dapat dibaca dan dimengerti dengan mudah, sehingga pengguna data dapat mengambil kesimpulan dan juga keputusan berdasarkan data tersebut. Ini adalah berkaitan dengan transformasi data. Kemudian yang kedua adalah generalisasi data. Ini adalah merupakan proses yang digunakan untuk menyamakan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh 2 kelas yang berbeda, sehingga kelas-kelas tersebut dapat ditempatkan dalam satu kelas yang lebih tinggi atau sering disebut sebagai super kelas. Contohnya adalah proses generalisasi dapat dilakukan dengan mengelompokkan data penjualan berdasarkan kategori produk, berdasarkan negara asal pelanggan, dan juga sebagainya pada sebuah penjualan toko. Ini adalah generalisasi data. Kemudian metode yang berikutnya adalah proses penyederhanaan. Maksudnya bagaimana? Ini adalah proses pengelompokan data berupa angka-angka yang nilainya bervariasi. Sampai di sini kira-kira sudah cukup jelas anak-anak? Jelas. Cukup jelas ya. Baik. Bapak lanjutkan kembali. Nah, tentu saja untuk data itu sendiri tidak semua data harus dipublikasikan apabila tulisan itu hanya sekedar memberikan kemanfaatan pada diri sendiri atau sekedar mendokumentasikan sesuatu. Akan tetapi akan lebih baik jika tulisan itu dipublikasikan jika membawa manfaat bagi orang banyak. Nah, sebagai contoh, saya yakin ya Bapak dari melihat sekalian, melihat anak-anak sering update status ya. Halo, sering update status apa enggak? Ya. Nah, salah satu di sini ini adalah publikasi data. Kalau ternyata data tersebut layak untuk dipublikasikan, silakan dipublikasikan. Tetapi jangan sampai kalian mempublikasikan data tapi tidak membawa manfaat apapun. Ada beberapa cara yang digunakan untuk publikasi data. Ya, yang pertama di sini adalah melalui media sosial. Kemudian kedua adalah melalui website atau blogspot. Kemudian ketiga adalah melalui media cetak.
Kemudian yang keempat adalah melalui buku. Ini adalah beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk publikasi data. Nah, berikutnya ini adalah bagaimana sih langkah untuk mempublikasikan data melalui media sosial Facebook ya. Saja di sini adalah kita harus membuka halaman Facebook, kemudian tinggal masukkan username dan kata sandi. Nah, di sini ada email atau nomor telepon, kita masukkan di sini ya. Kemudian ada kata sandi ataupun password. Setelah kita masukkan email yang sesuai, kata sandi yang sesuai, berikutnya kita klik login. Sehingga nanti kita akan masuk ke kolom untuk postingan. Nah, berikutnya setelah kita masuk ke akun Facebook kita, maka nanti temukan kolom postingan yang hendak kita gunakan untuk memposting ataupun publikasi data. Nah, data tersebut bisa berupa lowongan kerja, acara, ataupun video. Kita masukkan di sini data-data yang akan kita publikasi. Nah, setelah sudah lengkap dan mendetail data tersebut, selanjutnya kita bisa memilih ya untuk pilihan publik, teman, atau pribadi, sehingga data tersebut akan terkirim dengan baik. Jika ternyata data tersebut digunakan untuk publik, ya jangan sampai data yang privasi yang kita kirim, tetapi adalah data yang berkaitan dengan publik. Untuk privasi ya kita pilih yang private ataupun pribadi. Nah, jika sudah selesai, maka nanti tinggal dipilih kirim. Maka data tersebut nanti sudah terpublikasi dengan baik. Selanjutnya, sampai di sini cukup jelas ya anak-anak ya? Jelas. Ya baik, kalau sudah cukup jelas, selanjutnya Bapak akan sampaikan kalian untuk dibuat menjadi beberapa kelompok. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Kemudian Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah absen 1 sampai 12 yang berkaitan dengan tema publikasi data menggunakan Twitter. Kemudian yang kedua adalah publikasi data menggunakan IG, absen 13 sampai dan 23. Kemudian kelompok 3 adalah publikasi data menggunakan Facebook, absen 24 sampai dengan absen 35. Nah, nanti jika ternyata ada yang merasa kesulitan, Bapak nanti akan mencoba untuk membantu kalian dengan baik. Nah, sementara ini Bapak stop dulu ya untuk PowerPoint-nya. Kita masuk ke sesi diskusi. Oke, untuk kelompok 1 ya yang berkaitan dengan publikasi data menggunakan Twitter. Ada yang sudah siap untuk menyampaikan presentasinya? Siap, Pak. Ya, baik, silakan. Cara publikasi data memposting foto atau GIF di Twitter. 1. Buka akun Twitter menggunakan username dan password. 2. Sentuh ikon tweet. 3. Sentuh ikon kamera untuk menambah foto atau video ke tweet Anda. 4. Sentuh ikon foto untuk melampirkan foto, video, atau GIF yang ada. 5. Sentuh tweet untuk mempostingnya. Ya, baik, jawabannya sudah disampaikan, presentasinya bagus sekali untuk Haidila kelompok 1 ya, perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya untuk perwakilan dari kelompok 2, silakan. Publikasi data menggunakan IG. Silakan. Devita. Mau menyampaikan presentasinya, Devita? Devita masih ada suaranya? Ini kok nggak ada suaranya? Oke, kalau ternyata Devita mungkin kesulitan sinyal, sementara kelompok 3 saja dulu ya untuk menyampaikan presentasinya. Silakan, kelompok 3. Saya, Pak. Oke, silakan, Sufi. Langkah-langkah untuk mempublikasikan data melalui media sosial Facebook. 1. Buka halaman Facebook Anda, masukkan username dan kata sandi. 2. Temukan postingan yang ingin Anda promosikan. Postingan bisa berupa data lowongan kerja, acara, atau video. 3.
isikan data secara mendetail dan lengkap. Dan sebelum klik tombol kirim, pastikan untuk privasi tentukan pilihan untuk publik, teman atau pribadi. 4. Jika sudah selesai, pilih kirim, maka data sudah terpublikasi. Ya, bagus sekali ya untuk kelompok 3. Tadi udah menyampaikan perwakilannya atas nama Sufi. Untuk kelompok 2 bagaimana? Sudah siap? Atau mungkin ada yang mewakili kelompok 2 yang lain? Silakan. Devita? Sinyalnya susah. Oh, sinyalnya susah. Ya, silakan. Publikasi data foto Instagram lewat HP. Berikut ini adalah langkah-langkah tentang cara upload foto di Instagram melalui HP. Pastikan sudah install aplikasi Instagram di HP. Buka aplikasi Instagram, lalu login jika Anda belum login. Dengan cara masukkan alamat email akun Anda, atau nama pengguna atau nomor telepon, dan kata sandi. Klik icon plus tambah di tengah bawah layar Anda sehingga muncul opsi untuk upload foto atau video. Pilih foto atau video dari galeri ponsel Anda atau merekam langsung dari aplikasi. Di sini Anda memiliki 3 opsi yang bisa Anda pilih. Klik opsi galeri di bagian bawah, maka Instagram akan menampilkan foto-foto atau video yang sudah disimpan di galeri ponsel Anda. Pilih salah satu untuk dikirim, atau Anda dapat mengklik foto untuk mengambil foto baru, atau klik video di bagian bawah untuk mengambil video baru secara langsung melalui aplikasi Instagram. Ya, baik. Tadi udah disampaikan terkendala sinyal mungkin ya. Tapi intinya tadi sudah dijawab dengan baik untuk presentasi tentang publikasi data yang berkaitan dengan Instagram. Sampai di sini anak-anak sudah cukup jelas? Jelas. Ya, baik, sudah cukup jelas ya. Jelas. Baik, alhamdulillah sudah jelas semuanya. Nah, kemudian sebelum nanti kita menyelesaikan pembelajaran, tentu saja Bapak ingin adanya evaluasi ya, supaya Bapak mengetahui ya daya serap dan juga kemampuan dari anak-anak. Nah, untuk evaluasi Bapak sudah share di Google Classroom, datanya juga sudah ada di sana. Kemudian Bapak juga menghendaki untuk dikerjakan. Sebagian langsung disampaikan di presentasi kali ini, sebagian nanti diselesaikan melalui LKPD. Ya, nomor 1. Sebutkan 3 aspek penting ketika bekerja dengan data. Ya, silakan. Mau menyampaikan presentasinya? Jadi ada 3 aspek penting ketika bekerja dengan data, yaitu privasi, kepercayaan, dan keamanan. Ya, baik. Oksi Bella tadi udah menjawab dengan baik ya. Ada 3 aspek penting ya yang bekerja dengan data, adalah privasi, kepercayaan, dan keamanan. Berikutnya untuk nomor 2 ya, yang dimaksud dengan aspek privasi pengumpulan data. Saya, Pak. Ya, silakan Ayunda. Maksudnya adalah privasi data sebagai pengaturan bagaimana dan siapa yang dapat mengumpulkan, mengakses, dan menggunakan data. Sederhananya sebagai perlindungan data dari akses dan penggunaan orang yang tidak berhak atau tidak terotorisasi. Ya, baik, itu adalah yang berkaitan dengan aspek privasi pengumpulan data. Ya, bagus sekali jawabannya dari Ayunda untuk nomor 2. Kemudian untuk soal berikutnya, metode yang digunakan untuk mengelola data. Yang pertama, transformasi data. Yang kedua, generalisasi data. Yang ketiga, proses penyederhanaan. Ya, Hanifah menjawabnya dan baik ya. Ada 3 metode yang digunakan untuk mengelola data. Di antaranya adalah transformasi data, kemudian generalisasi data, dan proses penyederhanaan. Nah, jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi yang belum diselesaikan menggunakan LKPD ya. Karena di sini adalah Bapak
dapat mengetahui daya serap dan juga kemampuan keterampilan dari anak melalui LKPD. Sementara tadi evaluasinya sudah sebagian, kemudian bagi yang belum selesai nanti dilanjutkan dengan LKPD. Nah, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya adalah berkaitan dengan kesimpulan ya. Ya, sebelum Bapak sampaikan, mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulannya anak-anak? Saya Pak. Oh iya, silakan. Dari materi yang sudah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa data dapat dipublikasikan jika hal tersebut mengandung kemanfaatan bagi orang banyak. Akan tetapi ada juga data yang tidak perlu dipublikasikan, yang bersifat privasi, sehingga harus dijaga dengan baik. Data dapat dipublikasikan melalui beberapa cara, yaitu melalui media sosial, website, media cetak, dan juga buku. Ya, baik. Itu adalah kesimpulan yang tadi disampaikan oleh Wulandari. Benar sekali apa yang tadi sudah disimpulkan oleh Wulandari, bahwasanya untuk publikasi data itu terkadang data itu mempunyai manfaat ya, karena memang data itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka karena memberikan manfaat ya, tentu saja kita bisa mempublikasi data tersebut supaya masyarakat banyak pun bisa mendapatkan manfaat dari publikasi data tersebut. Tapi jika ternyata data tersebut hanya mempunyai kemanfaatan bagi diri sendiri, maka cukuplah kita yang hanya mengetahui manfaat dari data tersebut. Nah, kemudian untuk publikasi data bisa dilaksanakan melalui media sosial, website ataupun blogspot, dan juga bisa melalui buku. Itu adalah kesimpulan ya pada pembelajaran kita kali ini. Nah, baiklah anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya kita akan tindak lanjut yang berkaitan dengan materi visualisasi data, dan jangan lupa sekali lagi Bapak ingatkan untuk mengerjakan soal evaluasi di LKPD yang tadi belum diselesaikan. Baiklah anak-anak, mengingat waktu, maka untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Dan sekali lagi Bapak ingatkan, Bapak sudah posting di Google Classroom yang berkaitan dengan materi untuk minggu yang akan datang yang berkaitan dengan visualisasi data. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.